Hai geng, sini-sini nonton dulu. Karena kita mau membahas film horor mengerikan tahun 2025 yang berjudul Final Destination Bloodlines. Ceritanya tentang mahasiswi yang mengungkap warisan kelam keluarganya, sebuah kutukan kematian. Langsung saja kita bahas film yang bikin bioskop roboh. Kisah berlatar pada tahun 1960, cerita akan berfokus pada pasangan bernama Paul dan Iris. Hari itu, Paul menyiapkan sebuah kejutan spesial di restoran mewah yang baru dibuka khusus untuk tamu undangan elit. Iris awalnya ragu dan minder, tapi Paul bisa meyakinkannya. Dengan bantuan koneksi orang dalam, Paul berhasil membawa mereka masuk ke restoran itu. Smile. Meskipun hanya untuk tamu eksklusif, tapi entah kenapa pengunjung tetap membludak sampai liftnya sempat macet. Excuse me. Seorang pegawai mengatakan kalau gedung ini selesai dibangun 5 bulan lebih cepat dari jadwal yang seharusnya. Mendengar itu, Iris langsung takut. Sementara itu di lantai atas Skyview, tutup botol bartender mengenai lampu kristal. Lampu itu langsung jatuh menghantam lantai kaca hingga retak. Singkat waktu di puncak gedung Skyview, langit sore tampak keemasan saat Paul memberikan kejutan berlutut melamar Iris. Iris pun sempat terdiam, takut Paul tak bisa menerima keadaannya yang hamil. Tapi mendengar kabar itu, Paul malah senang karena baginya ini adalah kabar baik. Saking happy-nya, ia mengajak Iris turun ke bawah untuk merayakannya. Namun Iris melihat bocah melempar uang benggol. Benggol itu ternyata masuk ke ventilasi hingga menyangkut di kipas blower. Lebih parahnya, benggol itu menghantam pipa gas sampai bocor dan menyebar ke dalam ruangan. Bisa kita lihat tamu undangan larut dalam hentakan musik tanpa sadar ruangan itu melebihi kapasitas. Getaran demi getaran mengguncang rangka baja penopang gedung hingga baut-bautnya copot. Pelan tapi pasti, retakan di lantai kaca semakin melebar. Untungnya Iris berada di luar jangkauan lubang, tapi Paul modar jatuh dari menara. Di saat yang sama, api menyambar nenek kadaluarsa yang memicu ledakan besar. Semua orang pun ketakutan, sampai rebutan keluar lewat tangga darurat. Tapi tangganya tiba-tiba runtuh. Mereka yang semakin panik, beramai-ramai masuk ke dalam lift hingga melebihi kapasitas. Lalu tiba-tiba... Astagfirullah, lift dan tangga sudah hancur. Iris dan para pengunjung terjebak di dalam gedung mulai sesak napas, menghirup asap kebakaran. Hingga tak lama kemudian, gedung itu pun mulai retak. Iris sangat ketakutan, tapi saat melihat seorang bocah, ia nekat menolong di tengah runtuhnya sisa-sisa bangunan. Dan sialnya lagi, tak ada tempat berpegangan, hanya berharap dari cincin lamaran yang tersangkut di tulang beton. Ternyata itu mimpi seorang mahasiswi bernama Stephanie. Mimpi mengerikan itu terasa sangat nyata dan terus berulang setiap malam. Nama Iris dan Paul dalam mimpinya persis seperti nama kakek neneknya. Padahal Stephanie belum pernah mengenal mereka. Atas saran seorang teman, akhirnya Stephanie pulang untuk mencari tahu. Setiba di rumah, Stephanie mulai bertanya-tanya tentang neneknya. Tapi ayahnya yang hanya menantu mengaku tak tahu banyak, bahkan tak punya foto ataupun alamat mereka. Namun yang aneh, sikap sang ayah terlihat menyembunyikan sesuatu. Karena penasaran, Stephanie ikut adiknya Charlie ke rumah paman Browston, anak kandung dari nenek mereka. Kebetulan Charlie memang mau main ke sana. What? Sesampainya di sana, kita diperkenalkan dengan 3 sepupu Stephanie, Bobby, Eric, dan Julia. Tapi karena dicuekin, Stephanie pun pergi ke dapur untuk menemui bibi dan pamannya. Stephanie, you here for? No. Howard! Stephanie! Oh, so good to see you. Saat Stephanie menceritakan mimpinya, bibi dan pamannya langsung terkejut. Cerita itu terdengar sangat familiar. Tapi saat Stephanie bilang ingin menemui neneknya, paman Howard langsung melarang keras, katanya nenek Iris berbahaya. Menurut Howard, Iris menjadi gila sejak kematian kakek mereka. Sejak saat itu, dia parno terhadap kematian, bahkan mengurung diri bersama anak-anak di rumah.
Untungnya waktu itu Howard dan Ibu Stephanie berhasil kabur. Gak kebayang hidup dalam ketakutan seperti itu. Tapi semakin dilarang, semakin penasaranlah Stephanie. Apalagi terkait dengan mimpi yang membuat hidupnya berantakan. Diam-diam, Bibi Brenda yang merasa iba memberitahukan letak surat terakhir dari mertuanya. Di dalamnya bertuliskan sebuah alamat. Melihat foto neneknya, Stephanie langsung kaget. Wajah itu persis seperti yang muncul di dalam mimpi. Ternyata dia memang bermimpi tentang neneknya sendiri. Singkat waktu, Stephanie langsung ngegas OTW ke rumah nenek Iris. Alamat sang nenek ternyata terpencil jauh di pedalaman hutan. Bahkan Iris tak menerima tamu. Namun karena cucunya yang datang, Iris mengizinkannya masuk. Tapi dengan satu syarat, dilarang membawa apapun. Seolah-olah ada sesuatu yang bisa mencelakakannya. Sesuatu yang belum dipahami oleh Stephanie. Kabin tua itu tampak seperti benteng pertahanan dari ancaman tak kasat mata. Come in slowly. Stephanie pun menjelaskan alasan kedatangannya karena sebuah mimpi. Dalam mimpinya, ia melihat sang nenek ngedate di restoran Skyview, tapi endingnya semua pengunjung modar dalam tragedi itu. Mendengarnya, wajah Iris langsung bertambah tua. Ia tahu itu bukan mimpi biasa. Itu adalah firasatnya yang muncul di mimpi Stephanie, sekaligus pertanda gilirannya sudah tiba. Merasa cucunya tak mengerti, Iris pun bercerita kejadian yang sebenarnya. Everyone's going to die. Iris bisa melihat sekilas apa yang terjadi di masa depan. Berkat kemampuannya itu, sebelum bencana terjadi, dia mencegah pemicu kebakaran dan mencegah orang-orang terjatuh dari gedung. Pada akhirnya, ia berhasil menyelamatkan ratusan tamu yang seharusnya mati di hari itu. Namun segalanya tak berhenti di situ. Kematian tetap kembali datang, memburu satu persatu orang yang dia selamatkan, terutama mengincar dirinya karena dialah yang mengacaukan takdir kematian. Untuk mengantisipasinya, Iris merangkum seluruh pengetahuannya di dalam buku itu, berdasarkan dari pengalaman hidup membantu orang untuk menghindari kematian. Tapi karena faktor kadaluarsa, pada akhirnya ia mengurung diri di kabin ini menunda kematiannya. Dan intinya buku itu harus dimiliki Stephanie. Namun saat buku disodorkan padanya, Stephanie langsung menutup buku itu dan berniat mau kabur. Baginya semua ini tak masuk di akal, apalagi saat Iris tiba-tiba memaksa tinggal bersamanya. Hingga tak lama berselang, Iris mendapat sebuah firasat. Menyadari Stephanie tak percaya, Iris langsung mengejar cucunya sampai keluar kabin, mengabaikan firasatnya sendiri, karena ia harus membuktikan kalau semua ceritanya tadi bukanlah omon-omon. Stephanie shock parah melihat kematian menjemput nenek kandungnya. It's my bad stuff. Think she'd show up. Pada hari pemakaman, Stephanie melihat Madeline, sosok ibu jahara yang meninggalkannya sejak kecil. Tak sanggup menahan emosi, ia pun memilih pergi. Come on. Charlie, she abandoned us and now she rolled. Singkat waktu, keluarga Browston mengadakan tahlilan 1 hari kematian Iris. Di sini Stephanie tidak hadir karena ada ibunya di sana. Dan tanpa Bobby sadari, pecahan gelas masuk ke dalam box es batu. Kira-kira siapakah yang mendapat jackpot? You don't get to pick till the day that you die. Setelah Browston memberikan ceramah dramatis kematian Iris, mereka pun kembali ke acara utama. Dikira beling, ternyata semut. Di sisi lain, Stephanie yang sedang mengerjakan tugas kuliah tiba-tiba teringat buku peninggalan Iris. Entah kenapa, ia terdorong membaca buku wasiat dari neneknya tersebut. Di dalamnya, ia melihat sebab akibat dan bagaimana cara kematian bekerja. Hingga tiba-tiba, Stephanie mendapatkan sebuah firasat. Melihat itu, dia langsung ngegas OTW ke rumah Paman Howard. Adegan pun beralih ke rumah Paman Stephanie. Saat itu, Howard dan Madeline sedang mengenang masa kecil mereka yang sulit. Tak lama kemudian, Howard dipanggil Bobby main trampolin. Di sini, kita bisa lihat sebenarnya Madeline punya kemampuan firasat, tapi nggak sekuat dan sejelas ibunya Iris. Sementara itu, Brenda tanpa sengaja menyenggol botol hingga mengaktifkan keran air. Di waktu yang bersamaan, Stephanie pun muncul. Tapi anehnya tidak terjadi apa-apa. Hingga tiba-tiba... Astaga!
Astagfirullah, Browston tewas digiling mesin rumput cicilan yang belum lunas. Karena kejadian tragis itu, Stephanie kembali membuka buku dan menemukan pola kematian seluruh tamu undangan, bahkan ia tahu siapa yang akan mati berikutnya. Namun, ada satu nama yang membuatnya penasaran, seorang yang selamat dari tragedi bernama JB. Keesokan harinya, Stephanie mengumpulkan seluruh keluarga dan mulai menjelaskan semua yang ia ketahui dari buku peninggalan Iris. Ia memaparkan 50 tahun silam, sang nenek pernah menyelamatkan ratusan nyawa. Tapi masalahnya, kematian tak pernah bisa move on. Kematian kembali datang menjemput satu persatu orang yang seharusnya mati waktu itu. Termasuk keturunan mereka yang secara takdir seharusnya tak pernah eksis di dunia ini. Karena itulah kematian butuh puluhan tahun untuk akhirnya mencapai giliran Iris. Stephanie percaya setelah nenek Iris dan paman Howard modar, berikutnya giliran Eric, Julia, dan Bobby. Lalu pada akhirnya, kematian akan memburu Madeline, Stephanie, dan Charlie. Namun sayangnya tidak ada yang percaya. Mereka menganggap penjelasan Stephanie mengadi-ngadi seperti teori konspirasi. Bahkan Madeline pun tak banyak berkomentar, ia takut hidup Stephanie berantakan seperti yang terjadi pada Iris dan dirinya. Meskipun sendirian, tapi Stephanie tetap yakin. Dia merasa waktunya tidak banyak dan harus cepat menemukan cara menghentikan kematian. Need you to lock up. You say shit. Tak butuh waktu lama, prediksi Stephanie tentang kematian Eric tampaknya terjadi malam ini. Ketika pelanggan terakhir meninggalkan tempat, Eric menerima pesan dari Stephanie yang menanyakan keadaannya. Hal itu rupanya memicu ingatannya tentang sang ayah. Eric yang masih diliputi duka memutuskan membuat tato sebagai kenang-kenangan. Hingga pada akhirnya inilah yang terjadi. Bak sapi perindavan anting hidungnya tersangkut di rantai besi. Dan malangnya lagi, kipas angin melilit rantai itu memperparah keadaan. Lalu tiba-tiba... Di pagi hari, Stephanie membangunkan Charlie karena dia mendapat kabar bahwa salon Eric kebakaran tadi malam. Mendengar hal itu, mereka pun buru-buru memeriksanya. Rupanya Eric selamat berkat jaket rombeng yang ia kenakan. Alhasil, teori kematian dari Stephanie gugur sampai di situ. Tapi meskipun begitu, Stephanie yang parno ekstrim tetap ngotot bilang Eric dalam bahaya. Hingga tak lama berselang, Stephanie merasakan firasat katanya pemicu kematian Eric adalah bola kaki. Eric yang mendengar firasat konyol itu langsung mengolok-ngolok Stephanie. Hingga tak lama kemudian, Julia menghampiri mereka. Saat melihat truk sampah datang, Stephanie menyuruh Eric untuk berhati-hati. Tapi bukannya didengar, Eric justru bertingkah konyol. Mendengar mereka membahas kematian, Julia yang malas mendengarnya memilih untuk pergi. Melihat Julia dalam bahaya, mereka yang panik langsung mengejar truk itu. Tapi sopir tak dengar teriakan mereka. Sementara itu, mesin penghancur sampah di belakang mulai menutup secara otomatis. Hingga akhirnya Stephanie berhasil naik ke bak sampah. Singkat waktu, Stephanie menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Julia. Dia pikir prediksinya meleset. Tapi rupanya Eric bukan anak kandung paman Howard, melainkan anak dari selingkuhan mamanya. Oleh karena itu, kematian tidak memburu Eric. Justru yang jadi target sebenarnya adalah Julia dan Bobby, karena mereka benih asli paman Howard. Mendengar kenyataan itu, Eric langsung emosi, tapi untung tak meledak. Di sini Brenda mengaku salah karena tak mengungkapkan fakta itu. Karena sejak awal, ia memang tidak percaya omongan Stephanie soal kematian memburu garis keturunan suaminya. Menyadari kesalahan itu, terlebih setelah Charlie juga mengatakan bahwa Stephanie memiliki firasat yang tajam. Madeline yang mendengarnya langsung kaget. Rupanya Stephanie mewarisi kemampuan neneknya. Kini yang lainnya pun ikut percaya dan mulai mencari tahu tentang JB. I can appreciate in the future, but I mean... Hingga pada akhirnya, Madeline baru teringat tentang JB, sosok yang konon tahu cara menghentikan kematian. Seingatnya, JB berada di rumah sakit umum. Shit, it's like I'm coming with you. Awalnya, Stephanie melarang Bobby ikut mencari JB. Lebih baik tetap di rumah karena di jalanan terlalu beresiko.
banyak hal yang bisa memicu kematiannya. Tapi Bobby yang ngotot merasa lebih aman jika ikut bersama Stephanie yang memiliki kemampuan khusus. Dirasa ada benarnya, mereka pun dengan hati-hati membawa Bobby. Oi! Diam-diam ternyata Eric menguping percakapan mereka. Hingga pada intinya, dia ikut menjaga Bobby selama mereka mencari JB. You bro. Someone's Sedikit bercerita soal konflik antara ibu dan anak ini. Madeline terpaksa meninggalkan Stephanie karena dulu dia pun seperti Iris. Tak ingin anaknya hidup dalam ketakutan dan dikurung seperti apa yang ia alami dulu. Akhirnya Madeline memilih bercerai. Tapi kini, ia percaya adanya kutukan kematian di keluarga mereka. It's okay. I'm right behind you. We got you. Singkat waktu, setelah ditemukannya JB, rupanya dia adalah bocah imut yang matot terakhir dalam tragedi di Skyview. Seperti yang kita tahu, Iris yang menyelamatkannya. Semenjak itu, JB mempercayai Iris dan menjadi teman baik hingga menjalin kerjasama yang saling menguntungkan, di mana JB lah yang membangun kabin untuk Iris guna menunda kematian mereka berdua. Dari JB terungkap hanya ada 3 cara untuk menghentikan siklus kematian, yaitu membunuh seseorang untuk menukar takdir atau mengalami mati suri, dan cara ketiga harus subscribe channel kami dulu. Merasa mereka belum mengerti, JB lalu menceritakan kisah Kimberly, seorang yang pernah selamat dari daftar kematian. Dulu Kimberly sempat dinyatakan meninggal, namun berhasil hidup kembali berkat pertolongan dokter. Hingga hari ini Kimberly masih hidup, dengan kata lain takdir kematian bisa dihentikan. Akan tetapi cara kedua ini sangat beresiko, sedikit kesalahan bisa berakibat fatal. Dan malangnya JB enggan membantu Bobby karena dirinya sedang sakit dan terlalu lelah. Mau bagaimanapun kematian tetap datang juga dari faktor usia. Bobby harus memilih salah satu dari 2 solusi itu. Namun Stephanie menolak, ia percaya ada cara yang lebih elegan untuk menolong Bobby. Can't be it, no. Another answer. Hang up on you. I'm Hingga tak lama berselang, Eric dan Bobby tiba-tiba menghilang dari tempat mereka. Eric and Bobby are gone. Rupanya diam-diam mereka menjalankan solusi yang diberikan. Di sini, mereka sebenarnya bisa aja ngekill anyak-anyak untuk bertukar takdir, namun Bobby menolak. Alhasil Eric menyarankan cara gambling, memicu alergi Bobby hingga ia modar, lalu berharap bisa diselamatkan dokter tepat waktu. Kebetulan mereka berada di rumah sakit umum tak jauh dari ruang UGD. Setelah berbagai pertimbangan, akhirnya Bobby setuju dan dengan tenang Bobby minta dibelikan Oreo kacang. Eric yang kesal karena snack vending yang macet, memaksa mengeluarkan cemilan itu hingga rusak. Singkat cerita, Eric menyuruh Bobby bersembunyi dan tanpa mereka sadari, power mesin Magneto aktif sendiri. I think so. Hingga tak lama berselang, Eric datang membawakan troli bersiap siaga mendorong Bobby ke UGD. Ia juga menyita obat alerginya. Going to work. I die. Will you just Alright, eat up. Meskipun tindakan konyol ini beresiko, Eric tetap memaksa Bobby untuk memicu alerginya dengan Oreo kacang, karena hanya inilah satu-satunya cara untuk menyelamatkannya. Oh my god. That's really good. Tak lama kemudian, alerginya mulai bereaksi. Sontak, Bobby panik merebut kembali obatnya, tapi malah menekan tombol meningkatkan level mesin Magneto. Di saat yang sama, Charlie yang sedang mencari mereka menelpon. Bobby yang sekarat berupaya mengambil obat alergi di tangan Eric, tapi tiba-tiba... Oh my god, Bobby dan Eric tewas sangat mengerikan. Singkat waktu, Charlie pun heran kenapa Eric ikutan tewas, padahal dia bukan keturunan Iris, dan itulah yang dimaksud oleh JB, jangan main-main dengan kematian. Sesaat kemudian, Madeline baru sadar tidak ada tempat yang benar-benar aman bagi mereka kecuali di kabin peninggalan nenek Iris. Tapi masalahnya Stephanie dan Bobby ogah mengurung diri selamanya di kabin itu seperti yang dilakukan nenek mereka. Mendengar keluhan anaknya, Madeline pun memutuskan dialah yang akan melakukannya.
Tanpa sadar, Stephanie menjatuhkan benggol peninggalan Iris. Benda itu menggelinding dan terlihat seseorang memungutnya. Nyaris saja tertabrak. Madeline panik. Ia sadar dirinya kini menjadi target kematian. Dan tanpa banyak bicara, Stephanie langsung mengambil alih kemudi. Setiba di sana, Stephanie dapat firasat tapi tak tahu benda apa yang jadi pemicu kematian ibunya. Tak mau membuang waktu, Stephanie menerobos pagar berharap ibunya cepat masuk ke dalam kabin. Namun disinilah kesalahan fatal yang dilakukannya. Dan tiba-tiba safety belt Stephanie macet, ia pun menyuruh ibunya masuk ke kabin tanpa menunggunya. Oh my god, Charlie dan Madeline terlempar 100 meter. Untung saja mereka berdua masih hidup. Sementara itu, Stephanie terperangkap di dalam air. Melihat Charlie dalam kesulitan, Madeline segera menolong. Untung saja ia berhasil menyingkirkan balok-balok yang menjepit kaki Charlie. Madeline yang sudah sekarat lalu menyuruh Charlie untuk menyelamatkan kakaknya yang sedang tenggelam. Melihat ibunya modar, lantas Charlie pun buru-buru menyelamatkan Stephanie. Namun safety belt itu benar-benar sulit dilepaskan. Alhasil Charlie harus mencari pisau terlebih dahulu, tapi Stephanie yang panik malah menjatuhkan pisau tersebut. Meskipun jarinya hampir putus, tapi Charlie berusaha maksimal untuk menyelamatkan kakaknya tersebut. Namun kenyataannya, Stephanie sudah OTW ke alam barzah. And I brought you back. Untungnya Charlie tak berhenti melakukan CPR, hingga akhirnya berhasil menghidupkan Stephanie kembali. Mengetahui hal itu, Stephanie pun bersyukur karena siklus kematian otomatis berhenti. Akhirnya mereka berdua berhasil keluar dari daftar kematian, tapi yang menyedihkan ibu mereka tak selamat. Alright, I'm ready. Singkat waktu, Charlie dan Jenny tetangganya merayakan kelulusan hari ini. Sambil menunggu Jenny keluar, Stephanie iseng memperbaiki bunga mawar, namun malah tertusuk duri. Di sisi lain, nenek kedaluarsa tanpa sengaja menjatuhkan benggol yang dipungutnya semalam. Benda itu menggelinding masuk ke rel kereta api. Beberapa saat kemudian, ayah Jenny yang seorang dokter datang menghampiri mereka. Dan ia sudah mendengar cerita heroik Charlie yang berhasil menghidupkan Stephanie. Namun dokter menjelaskan, Stephanie sebenarnya tidak mati secara klinis. Jantungnya masih berdetak saat itu. Ia hanya pingsan saat kelelap air. Ibaratnya kayak tempe nyemplung sebentar doang ke kuah soto. Mendengar itu, Stephanie langsung keringat jagung. Tiba-tiba, ia merasakan sebuah firasat. Oh my god! Bukan cuma Charlie dan Stephanie yang modar, tapi satu RT ikut lenyap dihantam kereta api. Bagaimana filmnya menegangkan bukan? Tapi ada satu yang masih misteri. Siapa sebenarnya sosok Kimberly? Jika kalian tahu, jangan ragu komen bantu kami. Dan jika kalian terhibur, jangan lupa like dan share video ini supaya hiburannya menyebar ke teman-teman yang lain.